perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Nagekeo akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan materi praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Adelina Elsanaya Angi dari SMP Negeri 1 Bolowai Satap, dan di sebelah kanan saya ada saya Siprinus Ngate dari SDK Towaklai. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu. Saya Teresia Hodandeda dari SMP Negeri 1 Bolowai. Terima kasih. Oke, baik, Ibu Elsa, selamat siang. Apa kabar hari ini? Selamat siang Pak, puji Tuhan saya kabar baik. Oke. Hari ini Ibu Elsa akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Tres ya? Iya, benar sekali Pak. Baik, sebelum melaksanakan praktik coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa persiapan Ibu melakukan praktik dengan Ibu Tres? Boleh sekali Pak. Dalam praktek coaching tadi, kira indikator apa yang akan Ibu gunakan sebentar ketika melakukan coaching bersama Ibu Tres? Baik, indikator yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching saya hari ini tentunya saya menerapkan alur tirta sehingga mampu menemukan solusi dari apa yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik ya, bagus sekali. Nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Guru gunakan ketika melakukan praktik sebentar? Kompetensi yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching hari ini yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Guru. Dari kompetensi yang akan Ibu gunakan sebentar itu, kira-kira yang lebih spesifik itu kompetensi apa yang akan Ibu lakukan? Kalau dari saya masih dua kompetensi itu yang saya gunakan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Sekarang Ibu bisa melakukan kegiatan praktik coaching bersama dengan Ibu Tres ya. Oke, waktu saya akan berikan kepada Ibu. Baik Pak, terima kasih. Halo Ibu Tres, selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu Tres, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Bu, kabarku baik. Syukurlah kalau Ibu Tres dalam keadaan baik. Oh iya, dengar-dengar bahwa Ibu Tres sedang mencari saya ya? Benar Bu, saya sedang mencari Ibu karena saya mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran saya dalam kelas Bu. Oh iya, kalau boleh tahu kira-kira Ibu punya masalah apa ya yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Baik Bu, saya mengalami kesulitan dalam penggunaan metode diskusi pembelajaran dalam kelas Bu. Oh ya, dari apa yang Ibu sampaikan itu saya petik bahwa Ibu memiliki masalah dalam menerapkan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu? Ya Bu. Baik, kira-kira metode apa yang sudah Ibu lakukan? Metode yang saya lakukan Ibu, metode diskusi kelompok. Di dalam kelompok itu saya membagi siswa dalam bentuk kelompok, di dalamnya 5-6 orang Bu. Di dalam proses diskusi, hasil diskusinya mereka mempresentasikan hasil diskusinya, tapi tidak semua siswa terlibat aktif dalam proses diskusi itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Oh ya, baik, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira yang menjadi tujuan Ibu untuk menerapkan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran itu apa ya? Baik, tujuan saya untuk menerapkan metode diskusi itu, saya mau semua siswa itu aktif dan berani untuk berbicara dalam proses diskusi itu Bu. Tidak hanya 1-2 orang saja dalam melakukan diskusi tersebut, tetapi semua siswa proaktif dalam diskusi tersebut. Baik ya, rupanya Ibu sudah menggunakan berbagai metode dalam menerapkan
diskusi kelompok itu sehingga dapat berjalan aktif, tapi tidak seefektif ya, belum seperti yang Ibu inginkan. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu sehingga dalam menerapkan metode diskusi itu tidak efektif? Tantangannya apa? Tantangan saya kesulitan dalam proses pembelajaran diskusi itu siswa tidak aktif dalam proses diskusi tersebut. Baik, dari yang Ibu sampaikan, saya ingin bertanya, kira-kira metode yang paling efektif menurut Ibu sehingga mampu menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran itu sendiri apa, Bu? Baik, yang paling ideal menurut saya dalam proses diskusi itu saya ingin semua siswa proaktif dan berani untuk berbicara. Di situ siswa aktif dalam proses diskusi, dan saya ingin membagikan siswa untuk hak untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, bahkan saling menghargai pendapat dari teman. Wow, luar biasa ya Ibu ya, dari metode yang Ibu sampaikan. Artinya di sini Ibu menginginkan bahwa semua siswa itu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan perannya di kegiatan pembelajaran ya Bu ya, seperti itu ya. Betul. Baik, dari metode yang Ibu sampaikan terakhir itu kira-kira kapan Ibu terapkan? Minggu depan Bu, saya akan melakukan kegiatan ini. Baik ya, rencananya minggu depan ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, saya menunggu ya kabar baik setelah Ibu menerapkan metode yang paling ideal menurut Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Baik Bu, yang saya dapat dalam kegiatan coaching ini, awalnya saya merasa suntuk, mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi ketika ada percakapan coaching tersebut, saya merasa lega, saya bisa mengatasi solusi dalam kesulitan tersebut. Luar biasa ya Ibu ya, akhirnya perbincangan kita hari ini memiliki hasil ya. Setidaknya Ibu sudah memiliki bayangan dan memiliki solusi apa yang harus Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah tadi ya Bu ya. Oke Ibu Tres, kegiatan coaching kita sudah selesai ya. Saya pikir sekian saja perjumpaan kita hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa di waktu berikutnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu Tres. Wah, Ibu Elsa luar biasa atas praktik coachingnya bersama dengan Ibu Tres. Tadi saya sudah melihat proses melakukan praktek coaching tadi. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching kalian. Mungkin Ibu bisa memberi sedikit cerita kepada saya berkaitan dengan Ibu melakukan. Baik Pak, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching saya dengan coach saya, dan puji Tuhan saya menerapkan itu sesuai dengan alur tirta Pak, sehingga coach saya itu mampu menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Ya, terima kasih luar biasa Ibu Elsa. Terima kasih Ibu atas waktu. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menjadi coach yang baik di sekolah bersama dengan teman-teman. Mungkin kita cukup sampai di sini. Sekian. Amin. Terima kasih Pak. Halo Ibu Tres, selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Puji Tuhan Ibu, kabarku sangat baik. Syukurlah kalau Ibu Tres baik-baik. Baik Ibu Tres, hari ini sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, saya sebagai observer di sini saya sudah menyediakan sedikit rubrik penilaian ya Bu ya. Di sini saya akan menilai Ibu sebagai coach, bagaimana Ibu menerapkan alur tirta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching ya Bu ya.
Lalu yang berikut saya akan menilai bagaimana Ibu menggunakan pertanyaan berbobot. Dan yang berikut jangan lupa bahwa dalam kegiatan coaching itu Ibu harus menerapkan 3 prinsip, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan coaching, di sini saya sedikit ada pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini ada yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Baik, dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, yang berikut indikator mana yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dan strategi dalam mengatasi permasalahan. Baik ya Bu ya, saya berharap kegiatan coaching Ibu hari ini dengan coaching dapat berjalan dengan lancar dan mampu menerapkan indikator yang Ibu sampaikan itu ya Bu ya. Baik Bu, Oke, terima kasih Ibu Tres. Sama-sama. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Tres, kabar saya ya baik-baik. Oh iya Pak, dengar-dengar Pak mencari saya ya Pak? Ya benar sekali, hari ini saya sedang mencari Ibu Tres. Kira-kira apa yang Pak mencari saya, kesulitan seperti apa yang sampai Pak mencari saya? Oke baik Ibu, alasan saya mencari Ibu karena yang pertama saya ingin mau meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, yang dimana ketika pada saat jam pelajaran berlangsung itu saya melakukan belajar bersama siswa itu banyak sekali siswa yang di belakangnya mereka ribut, banyak siswa yang ribut. Baik Pak, Pak ingin menceritakan hal kesulitan siswa yang dalam kelas proses pembelajarannya itu siswa banyak bermain, begitu ya Pak? Ya benar sekali. Kira-kira seperti apa tujuan yang Pak lakukan? Ya, tujuan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan kelas yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Oke baik, apa yang menjadi tantangan dari Pak dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa pada saat jam pelajaran itu banyak siswa yang berbicara pada jam pembelajaran itu berlangsung. Oke, ketika Pak mengalami kesulitan, kira-kira apa yang Pak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang akan saya cakap untuk mencapai tujuan itu ya saya bagaimana saya melakukan penerapan proses pembelajaran yang ingin saya terapkan dalam kelas itu, sehingga siswa itu dia lebih aktif supaya menghilangi mereka yang masih dalam segala itu. Baiklah, baru mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat les. Oke baik. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Begini Ibu, mungkin dari pemikiran saya itu ketika saya melakukan mengajar dan pembelajaran di dalam kelas itu, karena saya lihat mereka itu lebih banyak tidak memahami materi pelajaran yang saya bawakan. Oke baik, kira-kira hal yang paling ideal menurut Pak itu kira-kira seperti apa? Menurut saya itu yang paling ideal itu saya mau
menggunakan media pembelajaran ya di dalam kelas itu, supaya kesannya siswa itu dia lebih banyak aktif. Oke, baik. Kira-kira kapan Pak melakukan kegiatan tersebut? Kebetulan mungkin di sekolah kami ini dan ini minggu masih ada kegiatan MPLS, mungkin untuk di minggu depan bisa akan menerapkan pembelajaran itu di dalam kelas kami. Oke, baik. Terima kasih Pak, itu sangat luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Kira-kira apa yang bermanfaat dari percakapan kita hari ini? Dari yang manfaat bagi saya itu bagaimana saya bisa menemukan solusi, mencari jalan untuk mengatasi siswa yang ribut pada saat pelajaran berlangsung. Oke, baik, terima kasih. Pembicaraan kita mungkin sampai di sini. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Halo Ibu Tres. Halo Ibu. Wah, luar biasa ya. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Ibu bersama Koci dan sudah berjalan dengan baik. Di sini saya sebagai observer ingin bertanya, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, yang sudah saya melakukan coaching tadi dengan menggunakan alut tirta, sehingga tadi saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Iya ya, luar biasa ya Bu ya. Akhirnya Koci sudah mampu menemukan solusi tersendiri ya Bu ya. Luar biasa. Baik Ibu, saya sebagai observer apresiasi dan saya berharap ke depannya Ibu tetap menjadi seorang coach yang baik untuk siapa saja yang membutuhkan Ibu. Oke Ibu, saya pikir pertemuan kita sudah selesai ya Bu ya. Oke, sekian, sampai jumpa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Ya, selamat siang Ibu Tres, kabar saya baik. Baik Pak, sebelum kita mulai coaching kita perlu berdiskusi dulu mengenai rubrik penilaian. Lalu pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Nah, bagaimana Ibu berpertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, itu yang pertama kemitraan, terus yang kedua proses kreatif, terus yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bapak, sebelum itu ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu bagaimana saya memberi sebuah pertanyaan berbobot ya, yang bersifat terbuka sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus dia ambil dan dia bisa untuk menjawab. Baik, itu kompetensi Pak yang diambil. Yang saya ingin tanya nanti yang kedua, kompetensi mana yang paling spesifik yang perlu dikembangkan? Oke, baik Ibu. Yang lebih spesifik itu saya ingin mengarahkan coach itu supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide yang ada di dalam dia punya ide. Oke, baik. Tadi sudah mengatakan bahwa yang paling spesifik itu adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di sini indikator mana yang ingin Pak kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik Ibu. Untuk indikator yang akan saya kembangkan itu saya akan menggunakan tahap tirta, yaitu bagaimana untuk mencari tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sampai ke aksi nyata.
Oke, baik, bagus sekali. Sudah menginginkan Kuci untuk mengikuti alur kita. Demikian dulu ya Pak. Sekian mulai dengan coaching. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Elsa. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat siang Pak, puji Tuhan saya kabar baik. Baik, Bu. Dengar-dengar ini rupanya Ibu Elsa tadi mencari saya. Benar sekali, saya mencari pemburu. Baik Ibu, dengan senang hati saya siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu. Memangnya ada apa ya Bu sampai Ibu bisa mencari saya, Bu? Begini Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya menginginkan di sekolah saya itu ada pembelajaran yang bervariatif Pak. Maksudnya bagaimana teman-teman guru saya itu bisa menggunakan media pembelajaran yang ada Pak. Ya, oke, benar sekali Ibu. Melihat sekarang kan ada perkembangan teknologi yang semakin pesat dan guru diminta untuk saling bersaing ya Bu dengan menggunakan teknologi. Ya kan? Iya, benar sekali Pak. Nah, baik Ibu, jadi yang saya petik dari pembicaraan kita di atas itu masalah pembelajar yang bervariatif ya. Iya. Sehingga bisa menggunakan media pembelajaran yang di sekolah. Artinya teman-teman Ibu itu belum semua menggunakan media pembelajaran itu? Iya, benar sekali Pak. Oke, baik Ibu, dari perbincangan kita, kira apa yang menjadi tujuan Ibu atau yang diharapkan oleh Ibu? Begini Pak, yang menjadi tujuan saya itu, saya menginginkan dalam kegiatan proses pembelajaran itu Bapak Ibu guru itu menggunakan media pembelajaran. Meskipun media itu menggunakan media yang sederhana ya, seperti menggunakan PowerPoint atau menayangkan slide-slide PowerPoint atau gambar-gambar yang menyenangkan ya, sehingga siswa itu lebih aktif dan pembelajaran itu mungkin lebih berpusat kepada siswa Pak. Itu. Oke, baik Ibu. Dari yang Ibu sampaikan ini, Ibu memiliki metode pembelajaran yang bervariatif, menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Bu. Dan kalau melihat dari skala 1 sampai 10, kira di sekolah Ibu itu berada pada skala berapa ya? Kalau melihat pada kenyataan, mungkin di sekolah saya itu masih berada pada skala 5 Pak. Oh iya? Iya. Oke, baik Ibu. Bertolak dari kenyataan yang ada, kira-kira kalau ada perubahan itu Ibu bisa mencapai pada skala berapa itu kalau menggunakan media yang bervariatif? Kalau misalnya saya sudah menerapkan itu, kemungkinan bisa naik ke skala 8 Pak. Karena di sekolah saya itu masih agak susah Pak, karena ada beberapa orang teman guru yang lebih senior yang mungkin masih sulit dalam menggunakan aplikasi-aplikasi. Oh ya, seperti itu ya Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk mencapai skala 10 itu mungkin agak sulit ya. Tadi Ibu bilang baru skala 8. Jadi untuk mencapai angka 10 agak sulit. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan dan mencapai skala 10 tadi? Baik Pak, menurut saya itu yang akan saya lakukan, yang pertama itu harus memulai dari diri saya. Bagaimana saya menerapkan proses pembelajaran yang bervariatif di dalam kelas, memulai dengan hal yang sederhana seperti menggunakan LCD, laptop sehingga bisa menayangkan PowerPoint dan slide atau gambar-gambar yang bagus sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa-siswi lebih terlihat aktif dan bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Lalu yang berikut yang akan saya lakukan itu berbagi praktik baik pada rekan sejawat ya, secara face to face. Mungkin itu lebih mudah menurut saya yang akan saya lakukan, sehingga mungkin bisa membangun kedekatan dan itu akan mempengaruhi teman guru saya sehingga bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada Pak, yang sederhana saja. Oke, baik. Itu kan salah satu strategi yang akan dibangunkan oleh Ibu. Iya. Baik, melihat dari strategi yang ada, menurut Ibu kapan Ibu bisa akan terapkan atau merealisasikan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi? Kalau berkaitan dengan waktu, untuk sekarang dalam minggu ini sampai pertengahan minggu depan itu di sekolah kami masih ada kegiatan kerohanian dan
kegiatan perkemahan Pak. Jadi kemungkinan di minggu depan bisa dilaksanakan minggu berikutnya itu di minggu berikutnya setelah kegiatan perkemahan ini selesai Pak. Oke, baik Ibu, saya tunggu kalau di minggu depannya. Kira-kira dari percakapan kita apa yang akan Ibu dapatkan dari kita yang bercakap hari ini? Dari kegiatan kita hari ini, puji Tuhan saya memiliki sedikit bayangan berkaitan dengan solusi dari apa yang saya sampaikan ke Bapak tadi, sehingga dari rencana saya itu saya sudah punya bayangan untuk diterapkan di sekolah saya Pak. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu wujudkan itu, saya menunggu cerita baik dari Ibu ya untuk hari-hari yang akan Ibu saya lakukan. Mungkin kegiatan itu sudah sukses ya. Semoga sukses itu. Saya menunggu apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa Pak, praktek coaching yang sudah Pak lakukan pada Ibu Elsa tadi sangat luar biasa. Di sini sedikit pertanyaan dari saya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator kecapaian yang diinginkan. Oke, dari tadi itu indikator yang saya gunakan tadi itu saya mau menggali ide-ide yang ada, yang dimana banyak Ibu Elsa itu dia mengalami kesulitan karena dalam di sekolah mereka yang banyak Bapak Ibu guru yang senior yang penerapan di dalam kelas itu belum menggunakan PowerPoint tadi. Oke, baik Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan lagi pada proses coaching nanti? Oke, saya akan mencari potensi akan mencari menggali lagi dia punya ide-ide dari Bapak Ibu guru yang nanti saya coaching. Oke, sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan bermanfaat. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.